Baik, selamat malam buat saudaraku semua. Saya NKRI. Kembali kita untuk membahas ventilasi kebenaran. Di hari-hari sebelumnya saya sudah jelaskan dari 7 poin: salib, firman, kebenaran, Yesus, terang, Allah, dan Roh Kudus. Dari 7 poin tersebut, 5 poin sudah saya jelaskan, yaitu salib, firman, kebenaran, Yesus, terang, Allah, dan Roh Kudus. Untuk membahas Allah dan Roh Kudus, saya review kembali, saya ulang kembali kenapa disebut salib. Karena manusia adalah berbentuk salib, siapapun orangnya. Ini yang berhubungan dengan di mana Yesus mati di kayu salib. Jadi salib itu adalah manusia. Itulah yang pertama. Sehingga yang kedua, firman. Firman itu untuk manusia. Pertanyaannya, untuk manusiakah? Untuk tubuh kita itukah firman yang telah Tuhan sampaikan? Tentu tidak. Bukan untuk tubuh, bukan untuk fisik, tetapi firman itu dibutuhkan oleh tubuh. Yang menghidupkan tubuh itu adalah milik Tuhan, sehingga Tuhan memberikan firman agar tubuh manusia yang oleh roh milik Tuhan menghidupkan tubuh itu, itulah milik Tuhan oleh firman, agar ketika roh berpisah dengan tubuh, roh itu kembali kepada Tuhan. Itulah yang membutuhkan firman. Jadi bukan tubuh kita yang menghidupkan tubuh kita, itu yang membutuhkan firman. Nah, ketika itu sudah dilakukan, barulah disebut kebenaran. Bukan untuk dikatakan, tetapi dilakukan oleh tubuh itu melalui perintah, melalui roh yang kita miliki. Dan seharusnya roh itulah sandaran atau dasar dari pemikiran kita, sehingga pemikiran kita bisa terbuka memahami keinginan daripada roh tersebut. Nah, dari kebenaran yang telah Yesus nyatakan, yang sebelumnya manusia tidak mampu melakukan kebenaran itu, sehingga ketika Yesus datang, itulah yang disebut digenapi. Digenapi artinya firman yang telah sampai kepada umat melalui nabi itu diwujud nyatakan oleh Yesus, sehingga firman yang telah sampai kepada umat melalui nabi itu dinyatakan oleh Yesus. Kemarin sudah, hari-hari yang lalu sudah saya jelaskan fungsi dari firman
kepada umat, itulah yang dilakukan oleh Yesus, antara lain mujizat-mujizat yang kita semua sudah memahami. Banyak mujizat yang telah Yesus nyatakan. Nah, sehingga di poin ke 5 itu terang. Artinya oleh Yesuslah kebenaran itu telah dinyatakan dan terang. Terang, kembali saya ingatkan, bukan terang matahari, tetapi terang oleh firman. Karena kita mengetahui Yesus datang bukan oleh kehendak manusia, tetapi oleh kehendak Allah yang telah Nabi nubuatkan jauh-jauh hari sebelum Yesus lahir. Dan kelahirannya jelas kita mengetahui. Sehingga poin yang ke-6 setelah terang, yaitu Allah. Berarti artinya terang itu adalah Allah. Yesus itu adalah Allah. Kebenaran itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Salib itu adalah ciptaan Allah, yaitu manusia, makhluk paling mulia dari segala ciptaannya. Jadi poin ke-6 yaitu Allah. Kita semua umat beragama mengetahui sebutan yang maha kuasa itu adalah Allah. Apapun agamanya, sebutan yang maha kuasa itu adalah Allah. Di sini saya mau uraikan, Allah itu adalah nama dari yang maha kuasa dan esa. Yang maha kuasa dan esa itu adalah gelar yang disebut dengan Tuhan, sehingga harus satu sebutan, Tuhan Allah. Berarti Allah yang maha kuasa. Yang maha kuasa ialah Allah. Itu adalah nama dari yang maha kuasa, yaitu Tuhan Allah. Nah, kalau saya uraikan lagi, kita harus mengetahui Allah itu adalah nama. Sama seperti kita memiliki nama. Apapun yang kita perbuat, orang akan mengenal nama kita sekalipun mereka tidak mengenal fisik atau tubuh yang kita miliki. Salah satu contoh, seseorang bisa mengenal sebuah nama karena dia terkenal. Contoh seperti Columbus, Einstein. Kalaupun ada foto-foto, kita mengetahui nama tersebut, tetapi kita tidak mengenal fisik dari Einstein tersebut. Demikian juga kita mengenal Allah yang maha kuasa, tetapi kita tidak mengetahui fisiknya. Nah, sehingga fisiknya Allah sama seperti kita, fisiknya nama kita adalah tubuh kita, berarti fisiknya Allah disebut
Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang maha kuasa. Itulah yang disebut Alfa dan Omega. Roh Kudus cuma satu, sesuai dengan gelar tadi, Tuhan. Tuhan yang maha kuasa. Dan sesuai dengan firman, Roh Kudus cuma satu. Roh banyak. Roh ini banyak. Itu adalah milik Tuhan. Termasuk roh jahat adalah milik Tuhan. Tetapi roh jahat itu menjadi suatu kerajaan, yang membuat suatu kerajaan, yaitu kerajaannya adalah neraka. Dan oleh roh jahat itu yang tadinya milik Allah memilih jalan sendiri. Itulah sebabnya Tuhan memberikan firman agar milik Allah, yaitu semesta alam yang telah Tuhan ciptakan melalui firman-Nya. Dan setelah Allah menciptakan manusia, Allah berfirman. Jadi firman yang diberikan oleh Allah kepada manusia itulah senjata bagi umat manusia untuk melawan kuasa roh jahat tersebut. Dan itulah yang dikehendaki oleh Roh Kudus, yaitu Allah, yaitu terang, yaitu Yesus, yaitu kebenaran, yaitu firman. Dan kitalah yang harus melakukan firman itu sesuai telah Allah genapi melalui Yesus, yaitu firman yang telah disampaikan dan digenapi oleh Yesus. Oleh hal tersebutlah kita umat manusia agar mengikuti jejak Yesus, karena Yesus suci dan kudus. Kita sudah kotor oleh dosa, yaitu yang telah dilakukan oleh Adam dan Hawa. Nah, sangat jelas ketika kita memahami nama yang maha kuasa itu adalah Allah. Gelarnya adalah Tuhan. Fisiknya adalah Roh Kudus. Dan Roh Kudus ini hanya oleh roh manusia yang suci dan kudus atau hidup di dalam kebenaran dapat melihat Roh Kudus, yaitu Allah. Sehingga supaya kita lebih jelas memahami, di hari-hari sebelumnya saya sudah jelaskan ada 7 poin yang harus kita pahami di dalam mengetahui kebenaran, yaitu salib, firman, kebenaran, Yesus, terang, Allah, dan Roh Kudus. Ada 3 nama yang saya sebut, yaitu Abram, Yakub, dan Elisabet. Kenapa saya sebutkan Abram, Yakub, Elisabet? Awalnya saya sudah jelaskan Abram itu adalah nama
seseorang yang diubah oleh Allah menjadi Abraham. Maaf saudara-saudaraku, mau Abraham, Ibrahim, apapun sebutan suku, bangsa tentang Abraham atau Ibrahim, yang dalam sejarah itu Abram menjadi Ibrahim, disebut Ibrahim karena dia bapak orang percaya, bapak orang beriman. Kita juga mengaku beriman, tapi apakah iman kita seperti Abram yang Tuhan kehendaki atau Allah kehendaki, Allah terang kehendaki, atau Yesus kehendaki, atau Roh Kudus kehendaki? Nah, sangat jelas dengan memahami tersebut, kembali kepada Yakub. Yakub Allah ubah namanya menjadi Israel. Israel ini sangat perlu kita pahami arti, makna, tujuan dari sebutan Israel. Hari sebelumnya saya sudah jelaskan juga kenapa umat manusia, suku bangsa apapun harus memahami makna dari Israel. Jika kita memahami makna tujuan Israel, seperti yang kemarin hari-hari sebelumnya sudah saya nyatakan, tidak ada dasar kita suku apapun, bangsa apapun, bahasa apapun saling membenci. Karena setiap pribadi, setiap tubuh masing-masing, suku bangsa manapun akan mengartikan Israel dengan arti Tuhan bersama saya. Nah, ketika kita mengucapkan Tuhan bersama saya, apakah kita masih berpikir kita lebih hebat, kita lebih rendah, kita lebih hina, kita lebih disanjung, dipuji, dan yang lain-lain? Yang layak dipuji hanya Tuhan, yang layak disembah hanya Tuhan yang menciptakan kita sehingga kita hidup oleh Roh-Nya. Dan ketika kita ditinggalkan oleh Roh, kita kembali kepada debu tanah. Bagaimana kita mengetahui roh kita kembali kepada Allah, yaitu masuk ke dalam kerajaannya atau kita masuk dalam kerajaan setan, iblis? Tentu dari kebenaran itu nanti kita bisa mengetahui sekuat apakah sebenarnya iman percaya kita kepada yang Maha Kuasa yang disebut Tuhan. Nah, poin terakhir yaitu Elizabeth. Kenapa saya sebut Elizabeth? Di awal juga sudah saya jelaskan, Elizabeth itu adalah ibu dari Yohanes Pembaptis. Yang saya sebut Yohanes Pembaptis adalah nabi terakhir sebelum Yesus lahir. Mengapa dia disebut nabi? Karena tugas Yohanes Pembaptis memberi jalan kepada umat menyongsong kedatangan
Yesus. Hubungannya kepada Elizabeth ialah ketika Yohanes Pembaptis dalam kandungan Elizabeth, Maria datang berkunjung kepada Elizabeth yang suaminya adalah Zakaria. Ketika bertemu Maria dengan Elizabeth, boleh kita baca dalam kitab suci bagaimana dialog antara Maria dan Elizabeth, yaitu Elizabeth mengatakan kepada Maria, sungguh sukacita yang sangat luar biasa saya bertemu ibunya Tuhanku. Itu pernyataan Elizabeth. Ibunya Tuhanku. Kita tentu memahami bagaimana proses Elizabeth di hari tuanya dan suaminya Zakaria yang sempat mengalami buta untuk meyakinkan Zakaria bahwa Elizabeth akan mengandung dan melahirkan seorang anak, yaitu Yohanes Pembaptis. Kita harus maknai pernyataan Elizabeth. Apakah itu pernyataan seorang manusia biasa, seorang ibu yang biasa, atau pernyataan rohnya Elizabeth dan rohnya Yohanes Pembaptis, sehingga dia menyatakan dia bersukacita berjumpa dengan ibu Tuhanku. Tadi saya sudah jelaskan, Tuhanku, Tuhan artinya yang maha kuasa. Kita mungkin yang menjadi bingung, khususnya saudara-saudara saya yang bukan seiman, bagaimana seorang yang maha kuasa bisa dilahirkan manusia. Bahkan Yesus yang dilahirkan oleh Maria nyata-nyata mengaku dia adalah utusan atau anak manusia. Sekalipun kita memahami bagaimana proses kelahiran Yesus, di agama lain disebut Isa, itu adalah pernyataan malaikat yang akan melahirkan seorang bayi yang dinamai Yesus. Dan Yesus lahir bukan oleh keinginan dunia, tetapi keinginan oleh Allah itu sendiri, yaitu Roh Kudus. Sehingga oleh roh tersebut Yesus hidup dalam bentuk roh dalam kandungan Maria, sehingga Yesus menyatakan dirinya anak manusia. Di hari sebelumnya sudah saya jelaskan, Yesus menyatakan anak manusia yang seharusnya kitalah anak manusia yang dilahirkan sesuai dengan proses suami istri. Tetapi
Sama seperti pengakuan saudara-saudaraku bahwa pada zaman itu Maria juga dituduh berbuat yang tidak baik sehingga hamil tanpa suami. Dan kita harus memahami segala sesuatu sesuai dengan roh yang kita miliki, bukan dengan pemikiran cerdas, akal pemikiran yang cemerlang, sehingga akal pemikiran kita sulit menerima kenyataan tersebut. Nah, jadi untuk memahami firman seperti tadi saya sudah uraikan, bukan tubuh kita yang memerlukan firman, tetapi roh Tuhan yang menghidupkan tubuh kita itulah yang memerlukan firman. Sehingga waktu itu juga sudah saya jelaskan, yang kekal lah memahami yang kekal. Tubuh kita tidak kekal. Roh yang ada di dalam tubuh kita itulah milik Allah yang kekal. Baik itu kekal di dalam kerajaan surga ataupun kekal di dalam kerajaan iblis atau neraka. Jadi ada dua pilihan, itu yang kita pilih. Jika tubuh kita yang memerlukan firman, tentu sudah pasti kita menggunakan akal pikiran. Bukan berarti ketika kita memahami firman bukan tidak memerlukan akal pikiran, tetapi akal pikiran kita akan pakai untuk bagaimana melakukannya sesuai dengan kehendak firman atau kehendak Tuhan. Supaya lebih mantap, ya tinggal kita ikuti bagaimana proses hidup Yesus ketika di dunia. Bukankah Yesus nyatakan bahwa anak manusia atau kita bisa berbuat lebih besar daripada yang telah Yesus lakukan. Ya, contoh, jika Yesus bisa menyembuhkan orang cacat, orang buta, tuli, menghidupkan yang mati, dan lain-lain sebagainya, yang lebih besar dari situ, itu pernyataan Yesus. Itu harus kita pahami. Yang lebih besar, apa arti, makna, tujuan dari pernyataan Yesus tersebut. Nah, kembali kita bedakan bahasa rohani dengan bahasa dunia. Di awal juga sudah saya jelaskan, pemikiran manusia, keahlian oleh manusia, cemerlangnya pemikiran manusia, keahlian pemikiran manusia, semua itu adalah pembenaran. Jika pembenaran yang telah kita terima sesuai dengan ilmu yang kita miliki, tentu dari manusialah kita mendapat upah atas dari pembenaran tersebut. Nah, jadi jika Tuhan yang membenarkan iman kita atas dasar yang kita lakukan sesuai dengan firman, berarti kita akan diberkati dan disertai oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu yang Tuhan harapkan, supaya kita disebut adalah
anak-anak Allah. Supaya lebih jelas bisa kita contohkan ketika kita hidup benar dalam pandangan orang tua akan memberikan kita sesuatu yang kita butuhkan tanpa kita minta. Jika manusia mampu melakukan tersebut, bukankah Tuhan lebih mudah? Karena Tuhan Maha Kuasa, Maha Tahu, Maha Mengetahui, Maha Segalanya. Sehingga di dalam pengajaran kita selalu bermohon. Ketika kita bermohon, apa dasar kita bermohon? Sama seperti kita terhadap orang tua. Apa dasar kita bermohon kepada orang tua? Jika orang tua melihat perilaku kita tidak seiring dengan kehendak keinginan orang tua, tentu orang tua juga tidak akan memberikan. Kalau kita korelasikan dengan doa kita kepada Tuhan, siapa kita meminta-minta kepada Tuhan? Sudahkah kita benar hidup di mata Tuhan? Sudahkah kita melakukan firman Tuhan? Sudahkah kita hidup mendarah daging firman Tuhan di dalam tubuh kita? Sehingga segala sesuatu yang kita inginkan sudah Tuhan sediakan. Saudara-saudaraku CNKRI, sangat-sangat mudah sebenarnya kita memahami kebenaran firman, karena jika kita ingin mengetahui kebenaran firman seperti yang saya jelaskan, kita harus memahami 7 poin tersebut dan 3 nama, baru kita bahas satu persatu apapun yang telah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita, atau perbuatan-perbuatan yang selalu kita lakukan, sudahkah sesuai dengan kehendak firman atau sesuai dengan kehendak pikiran manusia itu sendiri, atau perintah daripada manusia itu sendiri. Jadi bukan pembahasan tentang bagaimana kita mengerti dari orang-orang yang pintar, ahli kitab, ahli apapun itu. Saya percaya setiap roh yang kita miliki, Tuhan sudah pasti membentuk roh yang kita miliki, sama seperti bahwa kita hidup oleh roh itu, berarti roh itu berkuasa, kecuali roh itu tidak bertumbuh alias mati. Roh itu tidak berkekuatan karena sudah kita terbiasa hidup memakai pikiran, sehingga susah kita mengetahui kebenaran yang dari Tuhan. Jadi bukan kebenaran dari manusia yang harus kita ikuti, tetapi kebenaran dari firman. Demikian saya sampaikan buat saudara-saudaraku. Jadi sangat jelas di dalam 7 poin dan 3 nama, jika kita memahami itu, kita adalah anak-anak Allah.
dan tidak ada dasar bagi kita bahwa kita saling membenci. Nanti di ventilasi kebenaran selanjutnya nanti kita akan bahas bagaimana kita mengetahui kebenaran sesuai dengan agama yang ada. Kita akan bahas di hari berikutnya. Jadi saya simpulkan sekarang dari 7 poin dan 3 nama sangat jelas membimbing roh kita. Sekali lagi, membimbing roh kita supaya oleh pemikiran kita yang ada di dalam tubuh kita, oleh kuasa roh menjadi dasar supaya kita mengetahui kebenaran dari Tuhan. Bukan berarti kita tidak bisa menerima penjelasan-penjelasan dari orang ahli kitab, tetapi mari kita terima penjelasan tersebut dan kita artikan, maknai apa tujuan dari pernyataan tersebut, sehingga roh yang kita miliki mengerti arti, makna, dan tujuannya untuk bertumbuhnya iman percaya kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi kembali, Roh Kudus itulah fisik dari Allah, yang disebut Allah, yang disebut terang, yang disebut Yesus, yang disebut kebenaran, yang disebut firman, yang semuanya itu berfungsi kepada salib, yaitu Allah yang menciptakan manusia. Kembali lagi, karena manusia, siapapun manusianya pasti berbentuk salib. Oke. Bisa juga nanti kita bahas pernyataan Abdul Somad yang mengatakan bahwa di salib itu ada jin kafir. Mungkin dari penjelasan ini, penjelasan yang sudah saya jelaskan akan membenarkan bahwa di salib itu ada jin kafir. Pertanyaannya itu, salib mana kita? Jika salib Tuhan, berarti tidak ada jin kafir. Tapi kalau salibnya iblis, ya jelas di situ sudah dikuasai oleh roh jahat, iblis, setan, dan jin. Demikian, saudara-saudaraku, semoga dan saya harap, bukalah hati saudara, yaitu roh, supaya mengerti. Jangan paksakan dengan pemikiran, karena apapun jika kita menganalisa dengan pikiran, pasti sudah berbeda makna, arti, dan tujuan. Oke, demikian saudara-saudaraku, selamat malam.